Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan yaitu 1. Damaria Naomi Simatupang. Yang kedua, Muhammad Zahrul Alfa Salam Syafrani. Yang ketiga, Muhammad Riyad Wahyu Aji Saputra. Di sini kami ingin menjelaskan tentang himpunan dan diagram Venn. Baiklah, saya menjelaskan sini tentang himpunan dan diagram Venn. Kita lihat diagram Venn, himpunan dan diagram Venn seperti ini. Nah, yang diketahui itu ya NA sama dengan A, yaitu di daerah 1, 4, 5 dan 1, 4, 6 dan 7. 1, 4, 6, 1, 4, 6 dan 7. Ini nilai A. Nah, nilai B itu yang ini NB sama dengan B, yaitu daerah 2, 4, 5 dan 7. Yaitu yang pada lingkaran B ini semuanya, yaitu 2, 4, 5, dan 7. Nah, NC sama dengan C, yaitu di daerah 3, 5, 6, dan 7. Ya, pada lingkaran C ini semua disebut, yaitu 3, 5, 6, dan 7. Nah, N dalam kurung A irisan B sama dengan X, yaitu di daerah 4 dan 7. Kenapa? Yaitu ini. Pada lingkaran A dan pada lingkaran B terdapat irisan, yaitu hanya 4 dan 7. Nah, pada NB irisan C sama dengan Y, yaitu di daerah 5 dan 7. B dan C terdapat irisan 5 dan 7. Nah, NA irisan C sama dengan Z, yaitu di daerah 5, daerah 6 dan 7. C A irisan C. Nah, yang terdapat itu hanya 6 dan 7. Nah, N A irisan B irisan C sama dengan N, yaitu di daerah ketiganya, yaitu 7. A, B, C. Nah, terdapat irisan cuma satu, yaitu 7. Nah, daerah A gabungan B gabungan C adalah daerah 1, 2, 3, 4, 5, maaf. Daerah A gabungan B gabungan C adalah daerah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Maka banyak objek di daerah A gabungan B gabungan C adalah N dalam kurung A gabungan B gabungan C. Di mana rumusnya tersebut yaitu ini. Bisa cara ini atau cara yang ini. Nah, bila dari jalan yang ini, kita dapat menyimpulkan yaitu NA plus NB plus NC dikurang N dalam kurung A irisan B dikurang N B irisan C dikurang N dalam kurung A irisan C ditambah N dalam kurung A irisan B irisan C, atau menggunakan X, Z, A, B, C, X, Y, Z, dan N ini, yaitu A dikurang X dikurang Z kurang P dalam kurung ditambah kurawal B kurang Y kurang dalam kurung X kurang P kurawal tambah kurawal C dikurang Z kurang dalam kurung Y kurang P dalam tutup kurung kurawal tutup kurawal plus X dikurang P tambah Y kurang P tambah Z kurang P. Nah, ini hasil penyederhanaan dari bagian ini, yaitu A dikurang X kurang Z tambah P dalam kurawal plus dalam kurawal lagi B kurang Y kurang X tambah P plus dalam kurawal Z
C kurang Z kurang Y tambah P. Ditambah X tambah Y tambah Z kurang 2P. Nah, menghasilkan, disederhanakan lagi menjadi A plus B plus C dikurang X kurang Y kurang Z plus P. Oke, kita langsung masuk ke contoh soalnya. Saya bacakan sebentar. Dalam suatu angket penelitian diambil sebanyak 80 mahasiswa. Ternyata dari keseluruhan mahasiswa tadi yang senang dengan mata kuliah matematika sebanyak 20 mahasiswa, yang senang dengan mata kuliah statistika sebanyak 17 mahasiswa, dan yang senang mata kuliah kalkulus ada 25 mahasiswa. Kemudian ada 10 mahasiswa yang menyenangi mata kuliah matematika dan juga statistika. Sedangkan juga ada 9 mahasiswa yang menyenangi mata kuliah statistika dan kalkulus. Serta ada 12 mahasiswa yang menyenangi mata kuliah kalkulus dan matematika. Sedangkan yang menyukai ketiga-tiganya itu ada sekitar 5 mahasiswa. Pertanyaannya, A. Berapa mahasiswa yang menyenangi mata kuliah statistika saja? B. Berapa mahasiswa yang menyenangi mata kuliah statistika atau kalkulus? C. Berapa mahasiswa yang tidak satu pun menyenangi ketiga mata kuliah tersebut? Oke, sekarang kita memahami dari soal tersebut. Jadi dari soal tersebut bisa kita ambil beberapa data, yaitu seluruh mahasiswa atau data itu sekitar 80 orang. Kemudian mahasiswa yang menyukai matematika ada sekitar 20 mahasiswa. Kemudian mahasiswa yang menyukai statistika ada sekitar 17 mahasiswa. Sedangkan mahasiswa yang menyukai kalkulus ada sekitar 25 mahasiswa. Kemudian juga ada data yang lain, yaitu mahasiswa yang menyukai lebih dari satu mata kuliah, yaitu matematika dan statistika, itu ada sekitar 10 mahasiswa. Kemudian statistika dan kalkulus ada sekitar 9 mahasiswa. Selanjutnya matematika dan kalkulus ada sekitar 12 mahasiswa. Sedangkan yang menyukai ketiga-tiganya ada sekitar 5 mahasiswa. Nah, sekarang kita masuk ke halaman selanjutnya. Di situ tertulis ringkasan atau ringkasan dari data yang saya baca tadi dan dari soal tadi yang saya baca. Untuk matematika saya simbolkan M, kemudian statistika S, sedangkan kalkulus K. Sekarang kita melihat di data yang menyukai lebih dari satu mata kuliah. Itu ada tulisan M, terus N, bentuknya seperti huruf N, kemudian ada K. Itu artinya M irisan K. Jadi irisan itu adalah himpunan yang memuat elemen yang sama-sama dimiliki oleh pihak satu dan pihak kedua. Jadi tadi diartikan sebagai yang menyukai matematika dan kalkulus.
Kemudian untuk mempermudah mengerjakan pertanyaan di atas atau pertanyaan tadi, kita menggambar diagram Venn dulu. Jadi kita membuat persegi panjang, kemudian karena tadi ada 3 data, jadi kita menggambar 3 lingkaran. Karena tadi ada beberapa irisan, ada yang menyukai dua mata kuliah dan ada yang menyukai ketiga-tiganya, kita sambungkan semua. Itu yang menyambung itu irisan. Kemudian kita sambil melihat data untuk menggambar diagram Venn-nya. Sekarang kita mengisi dari yang paling tengah, yaitu irisan dari matematika, statistika, dan kalkulus, atau yang menyukai ketiga-tiganya. Tadi berjumlah sekitar 5 mahasiswa. Kita tulis 5. Kemudian selanjutnya kita mengisi irisan yang 2 bagian atau antar 2 data. Yang pertama kita masuk ke matematika dan kalkulus, yang menyukai keduanya. Irisan dari matematika dan kalkulus ada sekitar 12 orang. 12 karena itu satu lingkaran sudah termasuk 5, jadi 12 dikurangi 5 ada 7. Kita tulis 7 di antara matematika dan kalkulus. Kemudian kita ke statistika dan kalkulus. Itu ada 9 orang. 9 orang karena irisan yang menyukai ketiga-tiganya tadi 5, jadi 9 kurangi 5 sama dengan 4, jadi kita tulis 4 di antara statistika dan kalkulus. Kemudian yang terakhir antara matematika dan statistika, yaitu tadi ada 10 orang. 10 orang dikurangi dengan yang menyukai ketiga-tiganya, yaitu 5 orang. Di 10 kurangi 5 sama dengan 5. Kita tulis di antara matematika dan statistika. Kemudian kita mengisi lingkaran yang paling luar. Dari matematika itu ada 20 orang. 20 orang kita kurangi yang menyukai ketiga-tiganya dan yang menyukai dua mata kuliah. Tadi ada yang irisan yang menyambung ketiga-tiganya ada 5, kemudian ditambah yang antara matematika dan statistika juga 5, dan matematika dan kalkulus ada 7. Jadi jumlah ada 17. 17 dikurangi 20 sama dengan 3. Kita tulis 3 ditaruh paling luar di lingkaran matematika. Kemudian ke lingkaran kalkulus. Untuk yang kalkulus ada 25 orang. Sedangkan irisannya tadi ada 5 untuk yang menyukai ketiga-tiganya, kemudian yang 7 irisan di antara irisan matematika dan kalkulus ada 7, kemudian irisan statistika dan kalkulus ada 4. Kita jumlahkan ada 16. 16 kurangi 25 sama dengan 9. 9 kita tulis di lingkaran kalkulus yang paling luar. Kemudian yang terakhir statistika, itu ada 17 orang. 17 orang kita lihat irisannya, irisan di antara matematika, statistika, dan kalkulus tadi ada 5, kemudian matematika dan statistika ada 5, dan statistika dan kalkulus ada 4. Kita jumlahkan jadi 17 dikurangi 14 sama dengan 3. 3 kita tulis di paling luar.
Kemudian untuk yang semestanya itu kita jumlahkan seluruh data yang ditulis di diagram Venn, yaitu 3 ditambah 5 ditambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 4 tambah 3 itu ada 36 tadi jumlah datanya ada 80 kurangi 36 ada 44, jadi 44 kita taruh di luar lingkaran atau berada hanya di dalam kotak saja. Sekarang kita menjawab soal-soalnya. Yang pertama tadi jumlah mahasiswa yang menyukai statistika saja. Dari diagram Venn kita dapat melihat tadi yang berada di lingkaran paling luar statistika ada 3. Cara mengerjakannya tadi kita lihat dari jumlah statistikanya ada 17, sedangkan yang berada di dalam irisan-irisan ada sekitar 14, yaitu 5 dari matematika statistika, kemudian 4 dari statistika kalkulus, dan 5 dari matematika statistika dan kalkulus. Jadinya 14, kemudian 17 dikurangi 14 sama dengan 3. Jadi jawabannya yang pertama 3. Lanjut ke soal kedua, yaitu jumlah mahasiswa yang menyukai statistika atau kalkulus. Kita lambangkan dengan simbol gabungan atau yang berbentuk U, karena yang berada di dalam lingkaran termasuk yang di dalam irisan itu juga sebagian dari data, jadi kita masukkan semua. Jadi yang berada dalam lingkaran statistika dan kalkulus kita jumlahkan semua. Jadi ada 5 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 9 ditambah 7 ada 33. Lanjut ke soal ketiga, jumlah mahasiswa yang tidak menyukai ketiga-tiganya atau sisanya dari yang berada di dalam lingkaran, yaitu tadi jumlah seluruh datanya ada 80 dikurangi kita jumlahkan semua seperti yang tadi dilakukan dalam pembuatan diagram Venn. Kita jumlahkan yang berada dalam lingkaran 3 ditambah 5 ditambah 5 tambah 4 ditambah 3 ditambah 7 ditambah 9 ada 36. Jadi 80 dikurangi 36 ada 40. Jadi intinya untuk soal himpunan, untuk mempermudah mengerjakannya, kita hanya perlu menggambar diagram Venn saja, karena ketika kita sudah menggambar diagram Venn tersebut, maka data tersebut nanti akan terlihat, oh mana yang menyukai kedua-duanya saja, mana yang menyukai salah satu saja, mana yang tidak menyukai semua. Seperti itu.